Salam sejahtera. Renungan firman Tuhan pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Tema bekerja dengan tekun. Setiap pagi seorang tukang semir sepatu duduk di kursi kayu kecil di sudut stadion. Kotak semirnya sudah tua, engselnya berderit, dan kain lapnya mulai menipis. Ia datang lebih awal, bahkan sebelum kereta pertama tiba. Sepatu-sepatu lewat di depannya setiap hari. Ada yang berhenti, ada yang hanya melangkah cepat tanpa menoleh. Beberapa tahun lalu tempat itu ramai. Orang terburu-buru antri dan sabar menunggu giliran. Sekarang situasinya berubah. Banyak orang memakai sepatu murah yang langsung dibuang ketika kusam. Ada juga yang merasa tidak perlu disemir. Penghasilannya menurun. Ia mulai menghitung koin setiap sore. Seringkali tidak cukup untuk kebutuhan hari berikutnya. Suatu hari seorang pria berhenti. Sepatunya mahal, tetapi kotor dan penuh debu. Tukang semir itu bekerja seperti biasa, perlahan dan teliti. Ia membersihkan sela-sela sol, menggosok sampai mengkilap, lalu merapikan tali sepatu. Pria itu pergi tanpa banyak bicara. Upah yang diberikan pas, tidak lebih. Hari berikutnya tetap sepi. Hujan turun, stasiun basah, dan orang-orang semakin jarang berhenti. Suatu sore kotak semirnya hampir kosong. Ia berpikir untuk tidak datang lagi besok. Duduk berjam-jam hanya untuk menunggu satu atau dua orang terasa melelahkan. Keesokan paginya, sebelum ia memutuskan apapun, pria yang sama muncul lagi. Kali ini ia membawa beberapa orang lain. Mereka duduk bergantian. Sepatu yang kusam kembali mengkilat. Setelah selesai, pria itu berkata pelan bahwa ia sering memperhatikan hasil kerja yang rapi dan sabar, meski tidak banyak yang berhenti. Menjelang siang, kursi kecil di sudut stasiun kembali terisi. Tidak ramai seperti dulu, tetapi cukup untuk membuatnya tetap duduk di sana. Kotak semirnya masih tua, tangannya masih pegal, tetapi hari itu ia pulang dengan langkah yang lebih ringan. Kesetiaan sering diuji justru ketika hasil tidak sebanding dengan usaha. Datang lebih awal, bekerja dengan rapi, dan tetap bertahan saat hampir tidak ada yang memperhatikan. Terasa melelahkan. Namun pilihan untuk tetap melakukan yang benar, meski tanpa sorotan dan pujian, membentuk hati yang teguh. Tuhan melihat proses yang sering luput dari perhatian manusia. Banyak orang ingin berhenti ketika merasa tidak lagi dibutuhkan atau dihargai. Padahal dalam pekerjaan yang terlihat kecil dan berulang, Tuhan sedang membangun karakter yang tahan uji. Ketekunan di tengah kesepian dan kesabaran saat hasil terasa lambat menyiapkan seseorang untuk lebih kepercayaan yang lebih besar. Entah disadari atau tidak, berkat Tuhan sering datang melalui cara yang sederhana dan waktu yang tidak terduga. Bukan karena kita mengejar pengakuan, tetapi karena kita memilih setia melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Saat hati tetap lurus dan tangan tetap bekerja dengan jujur, Tuhan sanggup membuka jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri, bahkan talenta yang Tuhan beri untuk kami gunakan dengan bekerja. Ajar kami untuk tetap setia melakukan pekerjaan yang Tuhan embankan bagi kami, supaya dengan demikian kami menunjukkan bahwa dalam hidup ini kami terus berjuang. Jangan biarkan kami malas, jangan biarkan kami tidak sabar dan tidak tahan uji, tapi tuntun dan tolong kami sekalian. Terima kasih untuk sabda Tuhan, untuk renungan firman bagi kami.
Berkati kami sekalian, bahkan ketika kami sakit ada jamahan tangan kasih-Mu. Ketika berulang tahun, kami sungguh merasakan anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Maka dalam setiap pergumulan, kami tidak akan pernah dikalahkan, karena andalan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan bagi pendengar sabda-Mu di dalam seluruh perjuangan dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana.